Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah apa ya? Saya menyebutnya sebagai indeks market, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya kata-kata atau nama pair atau koin seperti BTCD, kemudian USDTD, kemudian Others Day, kemudian ada yang satunya itu Total Tree ya. Ini adalah saya menyebutnya indeks market lah. Tapi ada orang lain yang menyebutnya itu adalah total kapitalisasi pasar di market kripto gitu ya. Nah, jadi apa sih pengaruhnya untuk pergerakan market kripto, BTCD, USDTD, dan seterusnya gitu ya. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa bagaimanapun juga market kripto yang saat ini di mana altcoin, kemudian koin-koin apa ya, alternatif koin itu sudah begitu banyak ya. Kalau saya nggak salah pernah baca artikel itu sudah ada sekitar berapa ya, 30.000 koin ya. Ini termasuk yang ada di DEX ya, bukan yang di cek saja tapi juga di DEX. Nah, dengan begitu banyaknya altcoin itu bukan berarti gitu ya, kemudian duit masuk ke dalam atau money flow itu masuk ke dalam koin-koin ini tadi ya. Bagaimanapun juga kita harus menyadari bahwa money flow utama itu tetap masuk ke dalam market dari Bitcoin ya. Kemudian muncul nih pertanyaan, loh, terus duit yang masuk ke Bitcoin itu berasal dari mana, Mas? Gitu kan? Nah, di sini teman-teman yang harus kita pahami ya. Orang-orang menyebutnya itu adalah liquidity ya. Mungkin teman-teman pernah dan juga sering dengar ya, liquidity market atau liquidity pasar dan seterusnya. Ya, ini masuknya dari market dari orang-orang yang pegang cash, pegang duit lah gampangnya. Nah, ini akan kita bahas. Jadi di sini kita akan membahas, ya ini saya hapus dulu deh. Di dalam video ini kita akan membahas sekaligus belajar bareng. Yang pertama, satu itu apa itu BTCD ya, atau orang menyebutnya juga BTC dominance ya. Kemudian ini yang pertama ya, saya gedein deh biar jelas. Ya, ini yang pertama yang akan kita bahas. Oke. Kemudian yang kedua, apa itu USDTD? Ya, atau orang menyebutnya itu adalah USDT dominance. Ya. Gini ya. Kemudian yang ketiga adalah apa itu total tree ya. Yang keempat adalah apa itu others D atau orang menyebutnya others, saya gedein ya, others dominance ya, dominance. Gimana sih? Nah gini ya. Terus yang kelima, apa pengaruh mereka ke market? Oke, mungkin sebagai tambahan aja ya, nanti kita bahas yang kelima ya, karena ini penting. Oke, jadi kita akan membahas tidaknya 5 ini ya teman-teman ya. Kita akan membahas apa itu BTCD yang pertama, kemudian yang kedua apa itu USDTD, yang ketiga apa itu Total Tree, dan apa itu Others Day, dan yang kelima apa pengaruh mereka ke market ya. Yang pertama di sini kita akan membahas BTCD dulu ya. Jadi BTCD sesuai namanya itu adalah BTC dominance ya. Atau di sini bisa dibahasakan pergerakan ya, money flow, dominasi uang yang berputar terhadap market kripto. Gitu ya. Nah, kalau di trading view itu lihatnya gampang. Jadi di kita di sini tinggal nyari aja, ketik aja di sini BTCD. Ini ya, ketik aja di sini. Teman-teman punya dua pilihan. Ada yang BTC DOM USDT.P ya.
Yang di sini ada ini ya, warna hijaunya kayak gini, ada kayak gambarnya warna hijau, daun warna hijau, atau teman-teman bisa pakai yang satunya, yaitu BTC-D. Oke, nah ini dia. Ini sama sih ya sebenarnya, cuman bedanya kalau yang hijau tadi itu pakai angka. Kalau yang ini pakai persentase. Jadi kalau yang ini ya, ini saya buka. Nah, kalau yang ini itu pakai persentase di samping kiri ini pakai persentase ya. Sedangkan kalau yang BTCD yang ini itu pakai angka ya. Ini gambaran saya dalam melakukan mapping market gitu ya. Saya hapus aja dulu. Oke. Nah, lalu di sini apa Mas pengaruhnya gitu ya? Apa sih BTC dominance gitu ya? Fungsinya itu kayak gimana ya? Jadi logikanya begini teman-teman ya. Di sini kan sudah ada ya keterangannya BTC DOM. Di sini di mana dijelaskan berarti ini adalah pergerakan money flow yang masuk ke BTC. Jadi dominasi BTC di market itu kayak gimana ya? Nah, di sini teman-teman, jadi kalau kita lihat di sini BTC DOM, saya pakai yang biasanya pakai angka ini. Jadi ketika BTC DOM ini naik, ya, ini kan naik ya sekarang ya, ini kan prosesnya naik ya, walaupun dia baru saja breakdown dari trend line. Nah, ini kan prosesnya naik, ya ini kan naik nih dari tanggal 14, 15, 16, 17 Mei ya. Nah, ketika BTC-D ini naik gitu ya, kemudian BTC-nya koreksi, maka altcoin ya, koin-koin yang ada di sini ini ya, itu merah semua. Duh, kok bisa gitu, Mas? Iya dong. Logikanya begini. Logikanya begini. Ketika duit itu masuknya ke BTC-D, BTC lah ya, maka secara otomatis liquidity yang masuk ke altcoin itu akan berkurang. Secara otomatis market itu akan didominasi, uang yang masuk itu money flow-nya mendominasinya masuk ke BTC, bukan ke altcoin. Oke? Contoh nih ya. Sekarang posisi naik ya ini ya. Teman-teman bisa lihat sidebar kiri saya. Ini saya sortir dari yang merah ke yang hijau ya. Yang merah dominan ya, koin-koinnya merah semua ya. Walaupun ini juga bisa menjadi alasan, reasonnya adalah ketika saya bikin video ini tuh hari Sabtu, weekend ya. Artinya ketika market low volume ya. Tapi kita bisa lihat memang di sini merah semua. Ada sih yang hijau tapi berapa nih? Nggak sampai 20 koin, ya kan? Karena ini lagi naik gitu ya. Ini lagi naik, BTC-nya sudah sideways kurang lebih bisa dibilang koreksi juga karena dari 105 sekarang ke 102 itu turun. Jadi kalau BTC-D itu naik, BTC-nya sendiri itu harganya koreksi turun walaupun pelan, maka ini sudah bisa dibilang membakar market dari altcoin itu sendiri ya. Saya sendiri jujur aja ketika saya bikin video ini, saya lagi ada open posisi setidaknya 8 open posisi ya. 8 itu bukan hari ini, tapi 8 itu ada yang 2 posisi sejak 3 hari yang lalu, terus 2 posisi lagi kemarin, 4 posisi hari ini. Jadi ya merah semua gitu ya. Lagi floating minus, ya bukan, bisa jadi analisa saya itu nggak salah. Gitu ya. Analisa saya nggak salah. Bisa jadi. Tapi memang keadaan market di sini sedang didominasi money flow yang masuk ke Bitcoin, gitu ya, BTC-D-nya. Oke, itu yang pertama. Ya, kita udah ngebahas BTC-D. Oke. Di sini sekarang saya akan kembalikan drawing saya ya, karena itu untuk dokumentasi. Oke. Sekarang kita akan kembali lagi ke BTC tadi. Setelah kita membahas BTC-D, kita membahas apa teman-teman? USDT-D ya. Nah, ini dia. Kita sekarang membahas USDT-D. Di mana kita bisa melihatnya? Cari aja langsung di sini. USDT-D. Klik di sini. Pakai titik, sorry. Nah, ini dia. Ya, paling atas nih. Ya, kita klik aja. Nah, di sini teman-teman,
Apa itu USDTD? USDTD sesuai namanya, jadi ini adalah dominasi ya, dominasi USDT di market. Oke? USDT dominasi USDT di market. Ya. Gampangnya gini sebutannya. USDTD itu adalah persentase atau perhitungan seberapa banyak orang pegang USDT daripada BTC, daripada Solana, daripada XRP, daripada SUI, daripada Ondo, dan seterusnya. Ya, jadi bisa dibilang USDTD itu ya seberapa banyak sih orang yang pegang cash. Oke, seberapa banyak nih? Nah, korelasinya dengan market kripto secara khusus di sini altcoin atau juga Bitcoin adalah ketika USDTD ini naik ya, naik mulai tanggal 14, 15, 16, 17 ya. Artinya udah 4 hari nih naik. Itu market kripto memang lagi koreksi. Ya, memang lagi koreksi. Nah, ya kan? Merah semua nih. Ya toh? Ya, karena memang duit lagi pindah ke USDTD. Oke? Lalu, teman-teman, ketika saya bikin video ini itu tanggal 17 Mei ya. Minggu lalu teman-teman, tanggal 9 10 Mei itu market kripto lagi hijau, ngepam semua bahasanya. Solana, XRP, Ondo, SUI, TAO, AV, Pendle, terus apa lagi ya? Memecoin banyak sekali, naik semua. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah USDTD turun. Artinya duit orang-orang nih, ya, duitnya teman-teman, duit kita, USDT-nya itu dijualin. Dijual kemana? Dijual untuk nge-buy atau beli koin-koin itu tadi. Secara otomatis dominasi USDT-nya turun. Ya, tanggal 9 Mei itu mana? Nih, 8, 9, 10. Ini adalah 3 hari di mana altcoin ya termasuk BTC-nya itu naik karena USDT-nya dibuang untuk beli-beli koin-koin tadi. Ya, itu adalah USDTD. Oke. Kita balik lagi ke catatan tadi ya. Mana tadi ya? Oke, kita balik lagi ke sini. Mana ya? Nah, ini dia. Terus sekarang kita akan membahas yang ketiga, ya, yaitu total tree, ya. Apalagi nih Mas, gitu kan? Total tree. Ketika jadi sini teman-teman, total tree. Nah, total tree itu adalah total market cap atau total pergerakan gitu ya, pergerakan liquidity market dari seluruh yang ada di kripto, seluruhnya ya, kecuali BTC dan ETH. Ya, kecuali BTC dan Ethereum. Oke? Sekarang kita korelasikan dengan harga koinnya, pergerakan harga koinnya. Di sini kita bisa lihat bahwa dia trennya naik. Ya, sebelum mengalami koreksi sejak tanggal 14 Mei, ya. Nah, ini berkorelasi semua ya. Oke, berkorelasi semua. Jadi nanti kita gambar dalam bentuk drawing aja. Tanggal 14, 15, 16, 17 ya. Merah. Oke, turun, koreksi. Dan dibarengi juga altcoin-nya turun. Oke, altcoin-nya turun. Solana, Ondo, SUI, semua deh. Hampir semua. Yang hijau itu bisa dihitung pakai jari. Karena ini lagi turun. Tanggal berapa, teman-teman, altcoin naik? Tanggal 8, 9, 10 Mei. Nih, 8, 9, 10 Mei naik. Oke. Nah, jadi total tree adalah pergerakan market cap, liquidity yang ada di market, khususnya seluruh altcoin, kecuali BTC dan Ethereum. Oke? Ini untuk total tree. Next, kita bahas yang others D. Ya, others, typo.
ya. Nih. Nah, sekarang ini adalah others D. Oke. Apalagi nih, Mas? Nah, berbeda dengan total tree tadi, teman-teman. Others D adalah pergerakan liquidity marketnya, ya, market cap ini, itu yang menggambarkan seluruh altcoin yang tidak termasuk 10 big caps. Oke, 10 big caps terbesar di market crypto. Oke, sekarang kita buka CoinGecko dulu. Di sini kita bisa masuk ke market cap. Ya, kita urutkan. Jadi others di ini menghitung seluruh koin kecuali 10. 10 teratas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10-10-nya ini nggak masuk ke dalam others D. Berarti mulai nomor 11 dan seterusnya sampai ke bawah itu masuk perhitungan others D. Ya. By the way, saya baru sadar XRP udah nomor 4 aja. Nah, di sini teman-teman, yang itu artinya others D itu ngitung apa? Others D itu ngitung pergerakan koin-koin atau altcoin selain 10 koin tadi. Ya, including USDTD gitu ya. Including USDTD. Jadi kalau ini naik, maka koin-koin selain 10 koin tadi naik. Contoh. Di sini kita langsung lihat aja ya, SUI ya. SUI nomor 13, berarti secara market cap di luar 10 big caps, oke? Di sini SUI ya, ini tanggal 8, 9, 10, oke? Berarti di sini SUI harusnya tanggal 8, 9, 10 naik, oke? Kita buka aja SUI USDT di sini ya. Nih, 8, 9, 10 naik. Cocok ya? Oke? So, itu adalah 5 indeks yang menjadi patokan saya ya. Ada sih satu tambahan lagi ya, nomor 6, yaitu DXY ya. Nah, DXY ini juga bisa menjadi patokan. Bentar, saya ngopi dulu. Apa itu DXY ini, tambahan aja ya. DXY itu duit dolar itu loh teman-teman. Gampangnya gitu ya. DXY itu duit dolar. Oke, pergerakan duit dolar yang ada di market. Logikanya begini, semakin banyak orang pegang USD, bukan USDT ya, USD, maka semakin kecil kemungkinan harga koin itu naik. Kenapa? Ya kan nggak beli koin-koin, pegangnya USD. Ya, gambarnya ini pergerakan mata uang dolar Amerika Serikat. Ya, itu kenapa altcoin hari ini turun. Karena dia baru saja breakout trendline daily-nya. Nih, naik, turun. Dia turun kan, breakdown, terus naik. Jadi makin banyak orang yang pegang USD. Karena orang-orang yang dipegang USD, dapat dari mana USD-nya? Ya faktornya salah satunya keluar dari aset beresiko seperti kripto. Ya, bisa aja ini weekend low volume, orang-orang pada exit market dulu, risk off dulu, nggak mau meresikokan aset mereka. Bisa aja, gitu ya. So, next one. Apa pengaruhnya ke market? Ya, kita akan rangkum di sini. Oke, ini oret-oretan saya. Saya biasanya bikin update market juga untuk BTC. Nah, di sini teman-teman, apa pengaruhnya terhadap market? Ya, tadi saya sudah bilang di sini, ya, apa itu BTCD? Jadi itu dominasi BTC, ya. Jadi di sini korelasinya adalah jika BTCD naik, BTC itu sendiri koreksi, maka altcoin itu akan merah atau koreksi, ya. Ini adalah korelasinya. Nah, gini ya. Nggak bisa ya. Biarin deh. Ya. Terus sekarang yang kedua, USDTD. Ya.
USDTD naik, BTC koreksi, maka altcoin akan merah. Saya tambahin ya, berlaku sebaliknya. Ini juga sama. Berlaku sebaliknya. Oke, terus total tree. Total tree adalah market cap excluding Ethereum sekaligus juga BTC. Oke? Di sini ini tadi typo ya. Teman-teman silakan screenshot ya. Karena ini penting ya teman-teman ya. Nah, bentar lagi kita tunjukin langsung di real chartnya. Total tree adalah market cap excluding atau tidak termasuk Ethereum, tidak termasuk BTC. Berarti semua altcoin ya. Jika total tree naik ya, BTC koreksi atau sideways, maka altcoin akan hijau. Berlaku sebaliknya. Oke? Yang terakhir adalah, ini adalah market cap untuk semua altcoin excluding 10 big caps ya, 10 big caps tadi. Berarti di sini others D naik, BTC koreksi atau sideways, maka altcoin akan hijau. Berlaku sebaliknya. Ya. Oke. Ini nggak usah nomor 5 berarti ya, karena kita udah jelasin di sini. So, ini adalah jawabannya. Oke. Di sini teman-teman, ya, kita langsung cek di chart ya, di chartnya. Saya sekarang akan masuk dulu ke ke BTC ya. Kok BTC apa? BTCD ya. BTCD mana? BTCD. Oke. Ini dia ya. Sekarang posisinya BTCD itu lagi naik ya. Naiknya mulai kapan? Mulai 14 Mei. Saya bikin video ini 17 Mei. 14, 15, 16, 17. 4 hari terakhir. Oke? Sekarang kita akan compare dengan altcoin. Let's say saya di sini akan masukkan apa ya? Mungkin Solana sih. Oke, saya masukkan Solana. Lihat teman-teman, ya. Oke, lihat Solana yang ini ya, yang merah marun ini ya, merah marun ini. Ini adalah harga pergerakan harga dari Solana. Jadi kalau BTCD itu turun, Solananya malah naik. Ketika BTCD-nya naik, ya BTCD ini naik, Solana dari naik jadi turun. Oke. Sekarang sudah terbukti ya, teori bahwa tadi itu saya bilang, kalau BTCD naik, sekarang posisi BTC lagi koreksi. Meskipun koreksinya pelan. Karena memang low volume, weekend, tapi altcoin-nya merah semua. Karena BTCD-nya naik. Oke, sekarang kita akan masuk ke USDTD. Oke, ya, ini USDTD. Ya, masih dengan Solana ya, komparasinya. Oke, ya ini saya taruh di gini deh biar jelas. Lihat, teman-teman, ini makin jelas nih kalau diperkecil kayak gini. Ya, ketika ini Solana ya, yang merah ya, Solana itu naik. Nih, saya gini kan. Ketika Solana itu naik, ini naik ya, dari bawah dip-nya naik ke atas. USDTD ini malah turun. Nih. Ya toh? Malah turun dia. Oke? Jadi berlaku sebaliknya. Kenapa berlaku sebaliknya? Ya logikanya kan paling gampang. Kalau orang-orang itu ngelepas USDTD buat apa? Ya buat beli koin-koin. Solana, XRP, ya banyak gitu ya.
Oke, sekarang kita lihat di real chart yang others total tree ya, bukan others, total tree dulu. Total tree. Oke. Lihat, tadi saya bilang bahwa jika total tree naik, ya, jika total tree itu naik, koin-koin selain BTC dan ETH juga naik. Oke? Secara otomatis, di sini kita juga bisa lihat nih. Ketika Solana, masih pakai Solana nih ya, di sini Solana dip, total tree juga dip. Solana naik, total tree juga naik. Oke? Terbukti ya, lagi-lagi benar. Sekarang others di. Oke. Ya. Ini apa lagi? Plek ketiplek sama nih, ya. Nih, diginiin sama deh. Tuh, ya kan? Tadi saya bilang, tapi ini nggak termasuk big caps ya, nggak termasuk 10 big caps. Berarti altcoin kecil lah ya, di luar market cap yang 10 besar. Berarti kayak Sui, terus apa lagi nih? Saya keluar dari Solana ya, saya hapus dulu bentar lagi. 10 big caps. Misal saya buka Hedera deh ya, Xbar ya. Oke, saya buka Hedera. USDT. Oke, lihat. Bener-bener plek ketiplek sama pergerakannya. Jadi kalau others di itu turun, Hedera juga turun. Others di naik, Hedera juga naik. Others di turun, dia juga turun. Others di naik, Hedera juga naik. Oke, jadi itu korelasinya teman-teman. Ya, seberapa pengaruh mas mereka ini? Ya, seberapa pengaruh indeks ya? Saya membahasakannya indeks ya. Saya membahasakannya indeks. Terserah teman-teman pakai bahasa apa. Saya membahasakannya indeks. Seberapa pengaruh mereka ini mas? Ya sangat pengaruh ke market, gitu ya. Mungkin nih analisanya teman-teman benar. Teman-teman bikin technical analysis nih. Wah, saya mau entry setup long position A, misalkan koin A. Sudah pakai teknik SNR, sudah pakai teknik SND, sudah tarik Fibo juga di golden ratio bahkan sampai harga diskon. Tapi kok masih merah aja mas? Floating minus bahkan sampai stop loss-nya kena. Ya bisa jadi karena ini tadi indeks ini bermain. Karena kita nggak bisa bohong, teman-teman, bahwa liquidity di market yang ada sekarang di kripto itu saling berkaitan. Terutama berkaitan dengan BTC. Ya. Jadi, teman-teman, kalau bikin TA atau technical analysis, boleh gitu ya, bagus tentu saja bikin setup. Misalkan let's say paling simpel pakai SNR misalkan. Yang saya pernah ngajarin. Udah, saya ngambil long position di bagian support, Mas. Bahkan ini support terkuat loh, 4 jam dan daily loh. Tapi kok dijebol ya, Mas? Ya mungkin BTCD-nya lagi naik. USDT-nya lagi naik. Sedangkan total tree-nya lagi turun. Oke? Ya udah, otomatis koreksi. Gitu loh. Jadi, kita mau nggak mau memang harus menyesuaikan ini. Saya dulu awal-awal masuk ke kripto, saya nggak tahu ini artinya apa. Tapi setelah saya pelajari, ternyata sangat berpengaruh. Dan itu membuat probability atau sebuah kemungkinan dari entry posisi kita, entah itu long, short, bahkan untuk spot pun, itu memiliki win rate yang bagus. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasan saya terkait BTCD, USDTD, Total Tree, dan juga Others Day. Tadi ada tambahan sedikit di XY, tapi itu sebagai tambahan aja untuk pergerakan mata uang USD. Oke, so mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.